Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Suryaningsih, NPM 174100006 dari kelas 7A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik micro teaching yang diampu oleh Bu Azza Naila, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 saat ini, untuk sementara waktu kita melakukan proses pembelajaran melalui daring lewat aplikasi Zoom ini ya. Bagi teman-teman yang belum masuk dan bergabung di link ini, bisa diajak bergabung agar pembelajaran dapat segera kita mulai. Nah, baik, ini sudah mulai ikut bergabung semuanya. Nah, lalu sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, demi kelancaran proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar tiada halangan suatu apapun. Mungkin berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, cukup. Nah, bagus. Sebelumnya, Ibu presensi kehadiran kalian semua ya. Ibu ingin melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Lalu yang pertama ada Aulia. Ya, hadir ya. Nah, lalu yang kedua ada Noval. Hadir ya. Lalu ada Anjaini. Ya. Lalu ada Rizky, hadir ya. Ada juga Ahmad ya. Ada Syifa ya, hadir. Nah, alhamdulillah hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Nah, baik. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian, yaitu mengenai KD yang akan kita capai pada pembelajaran kita. KD yang akan kita capai yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek, khususnya objek bersejarah yang telah dibaca dan juga didengar. Seperti contoh, objek bersejarah Lawang Sewu yang linknya sudah Ibu share tadi di grup, bisa dibaca dan diamati. Lalu indikator pencapaian yang akan kita capai yaitu yang pertama, menentukan hal-hal yang terdapat dalam teks deskripsi. Lalu yang kedua, menjelaskan hal-hal penting dari teks deskripsi yang didengar maupun dibaca. Lalu yang ketiga, dapat menyimpulkan isi teks deskripsi yang telah dibaca dan didengar. Dan untuk materi pada pembelajaran kita kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang materi struktur teks deskripsi. Ada hal-hal penting dari teks deskripsi. Lalu ada misalnya
Dari hal-hal penting tersebut ada nama objek, tahun objek, bangunan objek, misalnya keadaan objek, manfaat objek dibangun. Nah, itu dapat digolongkan ke dalam hal-hal penting yang dapat kita ambil dari teks deskripsi. Selanjutnya yaitu materi yang akan kita pelajari mengenai kesimpulan dari teks deskripsi. Nah, setelah kita membaca sebuah teks deskripsi, tentunya kita harusnya dapat menyimpulkan dari isi teks deskripsi yang telah kita baca tersebut. Baik, kita langsung masuk ke materi inti kita ya. Baik, anak-anak, kita langsung masuk ke pembelajaran inti kita saja ya. Karena untuk mengefisienkan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita laksanakan yaitu kompetensi 3.7, yaitu mengenai menjelaskan isi teks deskripsi objek, misalnya tempat bersejarah yang dibaca dan didengar. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu yang pertama, menentukan hal-hal penting yang terdapat dalam teks deskripsi. Lalu yang kedua, kita akan mampu menjelaskan mengenai hal-hal penting dari teks deskripsi yang telah kita baca dan juga kita dengar. Yang ketiga, kita akan dapat menyimpulkan isi teks deskripsi yang telah kita baca dan juga kita dengar. Untuk materi pembelajarannya yaitu kita akan mempelajari mengenai struktur teks deskripsi, lalu hal-hal penting dari teks deskripsi seperti misalnya nama objeknya, tahun pembangunannya, alamat objeknya, tujuan atau manfaat pembangunan objeknya, dan situasi bangunannya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari mengenai pengertian dari teks deskripsi. Masih ada yang ingat apa pengertian dari teks deskripsi? Ya, Ira. Betul sekali. Pengertian dari teks deskripsi yaitu dapat didefinisikan sebuah karangan yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan. Artinya yaitu pada teks deskripsi ini ketika kita hendak mendeskripsikan sesuatu, kita menjelaskan atau memberi gambaran-gambaran tentang hal tersebut. Misalnya kita hendak mendeskripsikan mengenai buku, kita dapat mendeskripsikan mengenai warnanya, bentuknya, dan juga manfaatnya. Nah, itu contoh teks deskripsi. Dan teks deskripsi tentunya memiliki struktur teks deskripsi sesuai dengan KD yang akan kita capai. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama, deskripsi umum. Pada bagian deskripsi umum ini dijelaskan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Nah, jadi misalnya kita mendeskripsikan tentang suatu hal, misalnya saja objek bersejarah. Nah, jadi kita memberikan gambaran secara umum, deskripsi umum. Misalnya saja mengenai misalnya tentang Lawang Sewu, seperti yang Ibu bagikan tadi linknya. Lalu struktur teks deskripsi yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi dijelaskan pengklasifikasian objek yang harus dideskripsikan.
Maksudnya yaitu pada deskripsi bagian ada bagian-bagian yang memiliki kekhususan atau keunikan tersendiri ketika dideskripsikan. Pengklasifikasian dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas. Manfaatnya dan juga fungsinya serta tujuannya yaitu agar pembaca dapat memahami teks deskripsi tersebut lebih jelas dan juga lebih paham. Lalu yang ketiga, strukturnya yaitu ada penutup. Pada struktur penutup ini yaitu merupakan simpulan atau penegasan hal-hal yang penting pada teks deskripsi tersebut. Misalnya saja tempat bersejarah Lawang Sewu, itu hal-hal pentingnya mengenai mengapa bangunan itu dibangun, yaitu mencakup alasannya apa, tujuannya apa. Nah, itu dapat dijadikan penutup. Selanjutnya, teks deskripsi ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut, akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, pada bagian identifikasi, struktur pertama adalah yang harus ada pada bagian teks deskripsi. Di struktur kali ini yang akan dipaparkan adalah identitas tentang objek yang akan dibahas. Misalnya saja tentang alamatnya, nama objeknya. Nah, itu dapat dikategorikan di identitas dan identifikasi. Lalu pada bagian identifikasi ini hanya dengan mengidentifikasi dapat memberikan informasi yang secara umum terhadap objek yang akan diceritakan tersebut. Jadi pada identifikasi ini pembaca dapat memiliki pandangan secara umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Lalu struktur yang kedua ada klarifikasi. Dalam struktur klarifikasi yang akan dilakukan adalah penyusunan pembahasan suatu objek yang ditetapkan berdasarkan sistem dalam sebuah kelompok sesuai dengan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari klarifikasi ini yaitu supaya mengarahkan suatu objek pada suatu teks deskripsi supaya teks tersebut terlihat lebih detail dan lebih rinci. Dan struktur yang keempat ada deskripsi. Nah, dalam struktur ini berisi tentang gambaran dan memberikan penjelasan tentang sebuah objek yang akan dibahas dan yang akan dideskripsikan. Dalam struktur deskripsi ini terdapat beberapa tahapan deskripsi dan terdapat beberapa jenis deskripsi. Lalu yang terakhir ada deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif yaitu sebuah deskripsi suatu objek pada sebuah deskripsi subjektif berdasarkan kesan yang diperoleh seorang penulis atas suatu objek tertentu, dan hal itu didapatkan seorang penulis melalui subjektivitas penulis. Artinya teks deskripsi tersebut ditulis oleh penulis berdasarkan gambaran penulis sendiri. Maksudnya melalui dengan ide dari penulis sendiri atau dapat sesuai pendapat dari penulis sendiri. Contoh hal-hal penting yang dapat pada teks deskripsi objek seperti teks deskripsi objek tentang Lawang Sewu yaitu yang pertama misalnya mengenai nama objeknya, yang kedua tahun pembangunan, yang ketiga ada alamat objek, keempat situasi bangunan, lalu ada fungsi objek pada saat awal dibangun, dan lain sebagainya. Lalu ada ciri-ciri atau sifat teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki sifat unik dan tidak berkelompok atau individual. Karena di dalam teks deskripsi isinya hanya membahas sebuah objek secara menyeluruh dan mengungkap sebuah identitas objek dalam teks tersebut.
Jadi pada teks deskripsi objek ini hanya menceritakan tentang suatu objek. Lalu teks deskripsi memiliki sifat spesifik dan mendetail karena biasanya teks deskripsi bersifat mengikat pada beberapa unsur seperti waktu, tempat, dan bisa juga keadaan tertentu. Lalu yang ketiga ada teks deskripsi memiliki alur terikat dan hanya pada bagian namun terikat pada seluruh bagian teks. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai materi yang bersangkutan dengan struktur teks deskripsi. Baik, anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan mengenai struktur teks deskripsi, apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai struktur teks deskripsi? Ibu akan membuka termin pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya jika ada yang belum difahami dan juga dimengerti. Ibu akan siap untuk menjelaskan dan juga menyampaikannya kembali kepada kalian agar kalian juga lebih memahami. Nah, jika tidak ada yang bertanya, artinya semua paham ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah, baik sekali. Jika begitu, gantian Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Jika kalian tidak ada yang bertanya kepada Ibu, dari materi yang telah Ibu sampaikan dan juga yang telah Ibu jelaskan dari tadi mengenai apa saja struktur teks deskripsi, lalu juga menyinggung pertemuan yang kemarin mengenai pengertian dari teks deskripsi. Nah, Ibu akan bertanya mengenai hal tersebut. Menurut kalian, setelah kalian membaca teks deskripsi tentang Lawang Sewu, hal-hal penting apa yang dapat kalian dapatkan setelah kalian membaca teks deskripsi tersebut? Mungkin dari beberapa di antara kalian dapat menjawab dari pertanyaan Ibu. Ya, bagus sekali Aul. Nah, hal-hal penting yang ada pada teks deskripsi Lawang Sewu yang telah kalian baca, itu misalnya yaitu mengenai namanya yaitu mengapa dinamakan Lawang Sewu, lalu juga tempat objeknya yaitu bertempat di Semarang, lalu dapat juga kondisi bangunannya. Nah, selain itu juga fungsi bangunannya dibangun. Nah, itu dapat kita klasifikasikan ke dalam jenis hal-hal penting yang dapat kita dapatkan setelah kita membaca teks deskripsi tersebut. Lalu dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang dapat menyimpulkan secara menyeluruh mengenai teks deskripsi, baik mengenai definisinya ataupun strukturnya secara lebih rinci, maksudnya secara lebih umum? Silakan bagi yang hendak menjawab, Ibu beri waktu. Nah, ya, bagus sekali, Pipit. Nah, ya betul. Pengertian dari teks deskripsi yaitu suatu teks yang mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu hal atau suatu benda. Itu definisinya. Lalu dari pembelajaran
kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan juga mengenai apa saja struktur teks deskripsi, yaitu tadi seperti ada identifikasi, ada klarifikasi, lalu juga ada subjektivitas. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu sampaikan lagi nanti melalui via grup WA ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam proses pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.